Teman-teman itu dipilih sebagai orang, ya, sebagai karyawan, sebagai individu yang dipercaya untuk mewakili daripada organisasi ini. Bagaimana organisasi ini nanti di tangan teman-teman semuanya ke depan harus menjadi lebih baik lagi. Semakin kecil angka COGS atau BOFO itu, ya, dia akan semakin bagus, berarti ada profit yang semakin besar di situ. Kita training hari ini adalah untuk melihat apakah dengan sistem itu kita bisa melihat ada peluang bagaimana membuat organisasi ini menjadi lebih efisien. Karena sistem yang dijelaskan 9001, 14 dan 17.025, maka apa yang bisa kita terapkan di departemen kita? Itu harus teman-teman bisa simpulkan pada akhir training. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan, di sini ada Ibu Dirum, Ibu Purnamawati SE, Ibu Hajah Purnamawati SE, dan juga di sini ada manajer SDM Pak Tommy. Ya, ini guru saya juga nih. Ya, terus di sini ada Bu Novi. Semua panitia yang telah memastikan acara ini bisa berjalan, dan khususnya bagi teman-teman peserta pelatihan hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan satu hal yang harus kita ucapkan terima kasih kepada manajemen bagi teman-teman adalah bahwa teman-teman itu dipilih sebagai orang, ya, sebagai karyawan, sebagai individu yang dipercaya untuk mewakili daripada organisasi ini. Bagaimana organisasi ini nanti di tangan teman-teman semuanya ke depan harus menjadi lebih baik lagi. Tadi kalau dengar dari istilah BOFO, kalau istilahnya COGS, cost of goods sales, itu perbandingan berapa biaya yang kita dapat, berapa total sales yang kita dapat dengan berapa biaya yang kita keluarkan. Kalau sudah mencapai angka 95%, artinya memang ada sedikit inefisiensi di situ. Memang angka yang bagus itu adalah di angka 85%. Bahkan lebih rendah lagi itu semakin lebih bagus. Semakin kecil angka COGS atau BOFO itu, ya, dia akan semakin bagus, berarti ada profit yang semakin besar di situ. Nah, kita training hari ini adalah untuk melihat apakah dengan sistem itu kita bisa melihat ada peluang bagaimana membuat organisasi ini menjadi lebih efisien. Ya, Tirta Menuntung ini sudah punya namanya KPI, dan saya yakin kita sudah punya budget dulu yang kita susun dari zamannya Pak Saufan, gitu ya. Sudah kita bisa mengcompare antara berapa budget yang kita perlukan untuk mencapai KPI ini, berapa budget yang kita perlukan untuk mencapai total sales ini, kita sudah pasti pernah buat waktu itu. Dan dari situ sebenarnya kita sudah bisa mengestimasi berapa profit yang akan kita bisa capai waktu itu, ya. Nah, oleh karena itu nanti training kita hari ini, ya, lebih kepada best practice, bagaimana sistem itu berdampak kepada kinerja perusahaan. Makanya diharapkan dari teman-teman, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pur tadi. Jadi ke depan itu tantangannya ada dua. Pertama adalah tantangan pada diri sendiri, bagaimana kita merubah diri sendiri ini untuk menjadi lebih baik lagi. Karena jangan berharap kita bisa membuat perusahaan yang lebih bagus dulu kalau tidak bisa kita memastikan diri kita menjadi lebih baik. Jadi nggak usah rubah perusahaan ini menjadi lebih bagus terlalu tinggi, tapi rubah dulu diri kita menjadi lebih baik, ya, menjadi harapan daripada atasan kita, sehingga satu saat dengan adanya kita yang lebih baik ini, pribadi-pribadi yang cerdas, ya, pribadi yang kreativitasnya tinggi, ya, dan tidak memikirkan nanti kalau ini sukses saya dapat apa, transaksional kan kayak gitu, ya, Bu, kalau sudah dapat ISO, kalau ini berhasil nanti saya dapat apa, Bu. Jadi jangan berpikir kayak gitu. Cobalah dulu untuk coba kerja
Kalau orang bilang kerja cerdas ya, kerja apalagi, kita kerjanya itu kerja ikhlas dulu lah. Masuk ke sini saja sudah satu bersyukur, tapi bagaimana caranya bersyukur bahwa kita ini bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karyawan yang hebat itu adalah membuat atasannya nganggur. Artinya apa? Kerjaan atasannya itu saya kerjakan semua, sehingga pada saat atasan saya naik, saya nggak perlu lagi orang mencari siapa penggantinya dia, cukup saya. Nah, teman-teman berpikirnya begitu. Jangan menunggu dikasih kerjaan. Carilah kerjaan apa atasan saya bisa kerjakan. Apa yang menjadi titik lemah daripada sistem yang ada di perusahaan ini. Satu saat, ya, kita nggak usah bicara takdir, maka jabatan-jabatan di atas kita itu akan datang pada kita sendiri. Tapi kalau sudah ada peluang, kita akan menjadi, misalnya mohon maaf nih, menggantikan Pak Tommy, misalnya satu saat, 20 tahun lagi. Peluangnya sudah ada, tapi yang kita hadir dari sini yang tidak mengikuti saran daripada Bu Pur, ujung-ujungnya peluang itu hanya sekedar peluang dan nama kita nggak masuk ke sana. Jadi berlomba-lombalah kita untuk menjadi yang terbaik, membuat perusahaan ini menjadi lebih bagus lagi. Saya pernah bilang waktu itu, jangan kita bekerja numpang ngetren di perusahaan ini, tapi bagaimana caranya kita membuat ngetren perusahaan ini gara-gara saya, gitu ya. Jadi kita training ada 3 hari, hari ini 14.001, besok kita akan bicara 9.001, dan besok lagi bicara 17.025. Dan nanti yang ngajar ini ya, Bapak bisa diskusi apa saja. Nanti yang hari pertama adalah Pak Iskandar, ya, Profesor Iskandar. Kalau saya suka manggilnya Prof gitu ya. Tampilannya appearance-nya Profesor gitu ya. Candanya gitu ya, Prof. Ya, terus nanti saya sendiri Hermansyah, baru nanti hari ketiganya nanti dengan Ibu Sari bicara masalah 17.025 gitu ya. Jadi dari atas nama manajemen PT Rata Mitra Kualitas, Ibu Pur, Pak Tommy, Bu Novi, dan semua panitia serta teman-teman, kita ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini PDM Tirta Menuntung ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi PDM terkemuka di Indonesia. Ratama itu punya tagline yang 2026 dirubah, yaitu adalah delivering real solution. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang nyata, dan bagaimana dia bisa meng-create sustainable impact, bagaimana dia bisa memberikan dampak yang berkelanjutan. Artinya training hari ini harus mempunyai dampak, gitu ya. Wujud dampaknya apa? Bisa nggak sistem ini diterapkan di tempat teman-teman? Kalau setelah training 3 hari, gimana trainingnya? Hebat Pak Isnya ngajar bagus. Terus bisa nggak diterapkan? Oh nanti Pak dipikirkan dulu. Kalau bisa jangan ya. Jadi pada saat kita ditanya oleh atasan kita sudah bisa membuat catatan tuh. Pada departemen saya ini kalau terkait dengan sistem yang dijelaskan 9001, 14 dan 17.025, maka apa yang bisa kita terapkan di departemen kita? Itu harus teman-teman bisa simpulkan pada akhir training. Tapi kalau cuma kesimpulannya sampai kepuasan pelanggan, gimana? Puas, ruangan dingin, apalagi tuh? Nanti ada coffee break gitu ya, apalagi ada makan siang gitu ya, dan sebagainya. Nggak usah. Coba kita jangan membuat kecewa daripada manajemen. Manajemen kan mengeluarkan biaya nih. Teman-teman tidak dipotong gajinya 2 hari tidak bekerja, 3 hari tidak bekerja, tetap dibayar full. Artinya manajemen sudah mengeluarkan 2 hal. 1 untuk pelaksanaan, 2 untuk membayar 3 hari kerja itu. Jadi jangan sia-siakan, jangan kecewakan manajemen. Tangkap kepercayaan yang diberikan oleh manajemen untuk menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik lagi ya. Itu saja, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau dalam penyampaian dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.